Mas itu awalnya terjun ke dunia entertainment itu emang niat dari kecil ya atau bagaimana Mas? Dunia entertainment? Kalau dibilang niat sih nggak ada sebenarnya. Kalau misalnya dari kecil ya. Karena memang awalnya terjun ke dunia entertainment itu awalnya ketidaksengajaan Mas. Nggak sengaja? Nggak sengaja. Ketika waktu itu awalnya saya pernah mengalami kecelakaan mobil ya. Kecelakaan mobil, dan kebetulan memang waktu itu yang saya bawa mobilnya adalah mobil tante saya. Waktu itu belum punya pekerjaan. Kebetulan juga orang tua lagi agak susah waktu itu. Bingung mau gantinya gimana. Nah, alhamdulillah waktu itu ya saudara sepupu saya berbaik hati untuk meminjamkan. Jadi intinya adalah saya mengutang sama saudara saya untuk membayar mobil tante saya. Cuma kan harus dibayar kan? Nah, bingung saya ini gimana, skill nggak ada. Waktu itu belum kuliah juga, waktu itu udah kuliah, cuman kan belum tahu kerja apa gitu kan? Akhirnya kepikiran lah untuk menjadi pemain sinetron. Tapi itu perjuangannya juga Masya Allah Mas. Jadi benar-benar ditolak berapa kali, grogi, pokoknya cukup panjang lah ya. Jadi figuran juga dulu. Jadi figuran. Awal pertama kali akhirnya diterima menjadi pemain sinetron, itu adalah perannya figuran, dan saya waktu itu kurang menyadari itu. Ternyata saya disuruh datang hanya disuruh untuk ketawa-ketawa doang Mas. Jadi datang begitu ya. Saya datang, saya ketawa, selesai, ya kamu boleh pulang, katanya. Loh, saya datang ke sini untuk ketawa doang. Iya, emang itu adegan kamu. Dan saya baru menyadari bahwa saya adalah seorang pemain figuran di situ. Nah, alhamdulillah ya, Allah tahu yang terbaik buat saya, dan akhirnya saya sedikit demi sedikit saya belajar. Sempat kesel nggak waktu jadi figuran? Mungkin ada hal-hal yang nggak enak gitu, ada nggak? Ada lah Mas ya. Biasanya kru-kru sih yang kayak menganggap sebelah mata gitu ya. Krunya itu datang bawa skenario, baca tuh scene ini, misalnya scene 15 gitu. Ya kayak gitulah, baca tuh, nanti kita bentar lagi syuting. Oke, baca. Terus gantian kan peran utamanya langsung pegang, Mas maaf Mas, ini nanti scene 15 ya Mas ya, baca yang ini ya Mas ya, gitu. Beda. Ngerti Mas ya, perbedaannya tuh kelihatan banget di depan mata saya Mas gitu kan. Cuman di situ ada suatu hal yang membuat saya jadi termotivasi gitu. Insya Allah suatu saat saya akan menjadi seperti dia, bahkan lebih baik seperti dia, bahkan lebih baik dari dia. Kan Mas sudah terkenal gitu ya, dan ya lumayan mapan lah, sangat-sangat mapan gitu ya. Insya Allah. Akhirnya kan hijrah mungkin dalam dunia yang sama, tapi kan memilih lebih yang religi gitu. Apa yang melatar belakangnya Mas? Apa ya, kayak saya tuh pernah merasa gini Mas, pernah merasa yang namanya perasaan tuh hampa, kosong. Main sinetron, pulang ke rumah, ya bisa beli mobil dari sinetron, bisa beli rumah, bisa beli tanah, dan banyak tabungan ya di rekening saya. Tapi ketika saya pulang, saya ngerasain perasaan hampa, kok kosong gitu. Kayak apa ini yang selama ini saya cari gitu. Nah, ternyata di balik itu semua saya menyadari ketika saya membandingkan diri saya ketika saya punya duit sama waktu saya masih kecil, masih di Aceh Mas. Dulu saya adalah seorang bocah kampung yang berenang di kali, main bola di pantai. Nanti tapi di sela-sela itu ada pengajiannya sama teman-teman yang masih kecil-kecil. Tapi saya merasa bagian yang begitu luar biasa. Kenapa? Saya membandingkan, oh dulu ternyata ada unsur-unsur agama yang membuat saya tenang, yang membuat saya damai di situ. Dan akhirnya saya lihat, sekarang saya ibadah aja yang wajib saya nggak lakuin. Nah di situ yang akhirnya membuat saya berpikir, ini nggak benar nih kayak gini. Dari situ saya titik balik, saya mulai mencoba untuk balik lagi ke agama ya, mulai merasakan ketenangan, kedamaian. Tapi itu nggak gampang sih Mas, naik turun pergaulan segala macam, dan akhirnya di satu titik saya menekankan bahwa saya harus hijrah sekarang juga. Karena apa Mas? Karena apa? Saya melihat, ada nggak Mas pernah Mas ditanya sama orang, Ipo, kalau masa muda itu senang-senang aja dulu, bahagia, main-main aja dulu, foya-foya aja dulu. Nanti kalau udah tua baru kamu tobat. Kenapa? Nanti kalau kamu muda nggak pernah maksiat, nggak pernah senang-senang, nyesel katanya. Kamu nanti nyesel, nanti malah kamu maksiatnya waktu tua loh. Cuman saya balikin lagi gitu kan, bukan balikin ngomong ke dia, tapi dalam hati, tapi siapa yang bisa menjamin ya umur saya bisa sampai tua nanti?
Misal dibilang umur 40 tahun saya tobat lah. Tapi siapa yang bisa menjamin umur saya 40 tahun? Gak ada yang bisa menjamin. Bahkan mungkin bisa jadi saya meninggal dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi setahun kemudian. Harus hari ini saya berhijrah. Di saat itu juga akhirnya saya meyakini, bukan meyakini, tapi memutuskan, bertekad bahwa sekarang juga saya harus berhijrah. Nah, Mas Wisnu kan punya fans banyak. Apa semuanya setuju, pro dengan perubahan Mas Wisnu gitu? Iya. Sebenarnya kalau misal hal ini ya, ketika saya mulai berhijrah, memang ada pro, ada yang kontra juga ya. Ada yang bilang, udahlah no, biasa aja lah no, nggak usah terlalu berlebihan atau apa gitu ya. Udahlah Mas Wisnu apa segala macam, banyak lah. Sebenarnya banyak hal yang bikin saya sedih sih sebenarnya Mas. Kenapa ya ketika orang mau berbuat baik malah dijatuhin gitu? Kenapa ya ketika orang mau berbuat baik malah nggak didukung gitu? Coba Mas bayangkan, banyak orang yang bermaksiat, banyak orang yang mengarah tidak ke arah yang positif, tapi banyak didukung juga gitu. Tapi ini hal yang manusiawi sebenarnya Mas. Dalam arti ketika kita melakukan sesuatu ada yang pro, ada yang kontra. Dan saya pernah dengar dari Ustadz juga bahwa kalau ketika kita dihina, ketika dizolimi, siap-siap kamu menerima pahala dari orang yang menghina kamu, dan siap-siap dosa-dosa kamu dialirkan ke orang yang menghina kamu. Nah di situ ya udahlah, makasih ya udah hina saya. Saya berpikir seperti itu jadi ya kan. Berarti sekarang punya waktu untuk keluarga gitu, untuk ibadah? Alhamdulillah. Ini mungkin ada sangkut pautnya ketika saya mulai sedikit demi sedikit untuk mencoba untuk berbisnis ya Mas ya. Mulai beralih lah. Mungkin sekarang saya tetap ada waktu, bukan waktu, tapi tetap di dunia entertainment. Waktu saya ada di situ di dunia entertainment, saya curahkan di dunia entertainment ada. Alhamdulillah sekarang saya ada beberapa program, tapi program religi ya Mas ya. Tapi memang untuk tawaran untuk menjadi pemain sinetron ada juga, tapi memang saya harus melihat gitu. Karena waktu itu saya pernah bertanya kepada seorang ustaz, saya bilang ketika saya memilih program, apa yang saya harus lihat ustaz? Yang harus kamu lihat adalah manfaat dan mudaratnya. Ketika manfaatnya besar, kamu ambil itu program. Tapi ketika mudaratnya besar, kamu tolak. Kenapa? Karena kamu bisa berdosa dan kamu bisa mengeluarkan dosa-dosa kamu kepada orang yang banyak. Nah di situ akhirnya saya memilih dan saya lihat mungkin untuk sementara salah satu kenapa saya sekarang mungkin sampai sekarang saya tidak main sinetron sampai sekarang ya, saya memutuskan untuk tidak main sinetron. Salah satu adalah masalah manfaat dan mudarat, terus kedua adalah masalah waktu Mas. Tapi kalau sinetronnya cocok, ambil kan? Insya Allah, karena saya kan langsung kasih syarat-syarat ya ketika main sinetron. Tapi sampai sejauh ini belum ada ya. Sampai saat ini belum ada yang memenuhi syarat-syarat yang saya minta gitu. Dan salah satu adalah waktu Mas, karena ternyata banyak yang saya pelajari orang-orang sukses itu adalah ketika dia sukses juga bersama keluarganya. Itu saya pelajari salah satunya. Itu mahal Mas. Mas, alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang begitu luar biasa buat saya ya. Anak saya Teguh Adam Al-Fatih ya. Itu tiap pagi saya lihat anak saya ngoceh sendiri, melihat saya lihat dia tersenyum sama saya, walaupun mungkin anak saya nggak ngerti kenapa yang saya ngomong gitu. Tapi itu suatu anugerah yang begitu luar biasa yang saya nggak mau lalu lewati Mas gitu. Kita sama-sama ayah merasakan Mas. Ini ada audiens mau bertanya, boleh ya? Boleh, silakan. Ya, silakan. Saya ingin tahu sekali tujuan hidup Mas Wisnu di masa yang akan datang apa ya? Mungkin orang-orang banyak menilai sukses ketika kita punya perusahaan yang besar, sukses ketika kita memiliki rumah yang mewah, mobil yang banyak. Tapi ternyata kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita bisa mencapai surganya Allah dan terhindar dari neraka jahanam. Jadi apapun yang kita lakukan selama ini, saya berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat ya bagaimana seorang Tengku Wisnu terkenal, populer. Nah, dia memanfaatkan terkenalnya itu untuk kebaikan. Dia mengajak orang lain juga untuk kebaikan. Kita masih ada satu narasumber lagi, namanya Pak Maheldi, seorang wali kota. Silakan Pak.
Pernah tinggal di musola selama 2,5 tahun sambil mengajar ngaji anak-anak, menjadi guru matematika di sebuah bimbingan belajar juga pernah dilakoninya untuk menambah uang kuliah. Setelah dan sebelum menjadi wali kota, Mahyaldi menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah dan mubalik. Sosoknya pun lebih dikenal sebagai penceramah daripada politisi. Dalam perjalanan karirnya, berbagai penghargaan pun sempat diraih. Penghargaan lingkungan hidup Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011, penghargaan program peningkatan beras nasional di tahun 2011, dan Adiwiyata Mandiri dalam pelestarian lingkungan hidup dari Presiden di tahun 2012. Menjadi pemimpin, hidup sederhana prinsip yang tak pernah dihilangkannya. Baginya bisa menyekolahkan ke-9 anaknya sudah lebih dari cukup. Bagaimana perjuangan panjang putra daerah ini hingga meraih sukses? Dulunya seorang penjual ikan, jual koran, sampai juga ngantarkan makanan dari warung ke warung. Sekarang dia manahi memimpin sebuah kota dan tetap mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Pak Mahyaldi, Wali Kota Kota Padang, apa kabar ya Pak? Alhamdulillah, baik. Kan Bapak pernah masuk dalam 10 wali kota terunik Pak, dalam sebuah media. Itu gimana ceritanya Pak? Ya, jadi ketika kita kumpul-kumpul dengan beberapa SKPD di Kota Padang, kita saling bertukar pikiran, bercerita, ada ide apa segala macamnya. Kemudian ada salah seorang yang memunculkan ide itu, gimana kalau seandainya kita menemui warga miskin di Kota Padang, dan kemudian kita sahur bersama dengan mereka, dan kemudian kalau nanti rumahnya kita bisa bangun. Nah, maka itu ya oke, kita setuju, bagus idenya. Nah, itu besok langsung kita laksanakan. Betul, waktu itu bulan Ramadan. Ya. Jadi sahur, Bapak langsung terjun? Iya, sahur bersama. Jadi kita sengaja pilih warga masyarakat yang tidak mampu. Ketika rumahnya itu memenuhi persyaratan, kita bangun rumahnya. Alhamdulillah, dari rumah yang saya jalani selama bulan Ramadan tahun yang lalu, itu semuanya sudah selesai kita bangun. Dan banyak yang berpartisipasi, banyak yang bantu, banyak yang peduli dengan itu, sehingga direncanakan awalnya cuma hanya 10 juta, 15 juta, tapi ada yang sampai 60 juta, bahkan 40 juta, sehingga rumahnya lebih bagus lagi. Terus kan Bapak masa mudanya ya itu kan juga tidak mudah. Orang tua mengantarkan Bapak untuk bisa kuliah juga tidak mudah. Boleh ceritakan sedikit bagaimana perjuangan orang tua dulunya? Karena memang saya berasal dari kampung yang jauh dari kota ya, dan biasalah daerah itu daerah pertanian ya, dan kemudian kebetulan orang tua saya menjadi buruh angkat. Ibu saya ya membesarkan anak-anaknya dengan keterbatasan, tapi memberikan semangat yang luar biasa. Dan sampai kami merantau ke Dumai, maka inilah mungkin perjalanan kehidupan yang cukup berat, karena memang saya di sana pernah menjadi tukang jual ikan, kemudian juga saya pernah juga jual makanan, dan kemudian juga jual koran. Bapak juga dikenal pernah membangun koperasi syariah ya? Ya. Ya, itu gimana ceritanya Pak? Ya, jadi ketika saya menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2004 sampai 2009, maka kita waktu itu punya program di provinsi tentang pemberantasan kemiskinan. Ya. Dialokasikan dana 300 juta untuk kelurahan dan nagari di Sumatera Barat. Nah, ketika saya terpilih menjadi wakil wali kota tahun 2009, maka kegiatan ini saya evaluasi ke lapangan, dan kemudian boleh dikatakan belum maksimal. Maka saat itu saya mencoba mengambil upaya untuk penyempurnaan ini. Maka saya dirikan 54 kelurahan pada waktu itu, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian saya buat lembaganya, dan kemudian kita berbadan hukum, dan kemudian kita rekrut 2 orang per kelurahan itu. Berapa rumah itu totalnya akhirnya bisa terbangun Pak? Kalau untuk bangunan rumah kita mentargetkan 1 tahun itu 1000 rumah. 1000 rumah? 1000 rumah. Itu berhasil?
Jadi baru terbangun lebih kurang 600 sampai 700. Dan mudah-mudahan tahun 2015 ini akan bisa mencukupi 1000. Luar biasa. Sudah 60% Pak ya? Mudah-mudahan insya Allah. Apa targetnya Pak? Karena memang orang miskin ini harus dibantu. Rumah mereka juga perlu dibantu. Ketika mereka tinggal di rumah yang tidak layak, mereka tidak sehat. Dan mudah-mudahan insya Allah ketika rumah mereka bisa ditinggali dan sehat, dan mereka bisa beraktivitas untuk memenuhi kehidupan-kehidupannya yang tadi melalui koperasi jasa keuangan syariah yang kita buatkan itu. Ini kalau Mas Wisnu kan punya impian, ada nggak impian yang belum tercapai gitu? Impian tadi saya cukup cukup kagum ya dengan perjuangan Bapak ya. Jadi memang banyak sekali manfaat yang Bapak tebarkan, Pak. Banyak sekali manfaat yang Bapak tebarkan, dan saya ingin jadi orang seperti itu juga, Mas. Ya, bermanfaat. Iya. Bagaimana saya bisa menjadi bermanfaat untuk orang banyak, dan insya Allah akan saya lakukan dengan semaksimal mungkin. Insya Allah. Ya. Kalau Bapak impiannya yang belum tercapai? Ya, sebetulnya keinginan-keinginan kita, karena memang saya sekarang menjabat di Kota Padang sebagai wali kota, ya bagaimana menjadikan Kota Padang lebih baik, masyarakatnya lebih makmur dan sejahtera, dan kemudian juga ya kita lebih banyak berbuat untuk masyarakat lagi. Warga yang pendidikannya rendah, mereka bisa mendapat pendidikan lebih baik. Ekonominya yang lemah, mereka bisa hidup berkecukupan. Ya. Dulu Bapak waktu sekolah ya, kuliah di sana gitu ya, kan sempat ngelewatin tuh kantor wali kota, sempat kepikiran nggak dulu Pak? Ya, jadi ketika saya di Padang, kita sering naik sepeda lewat di depan rumah wali kota, kemudian lewat di rumah gubernur. Nah, pada waktu itu kita pernah terbersit, kapan ya bisa kita di sini? Nah, begitu. Ya. Jadi inilah Pak. Ya, secara spontan saja, secara spontan. Kan Bapak dikenal sebagai wali kota termiskin. Ya. Nah, apakah sekarang sudah jadi wali kota tetap sederhana atau gimana Pak? Ya, artinya ketika menjadi calon wali kota, ya memang kekayaan saya adalah yang paling kecil ya. Lebih kurang waktu itu 250 juta. Padahal saya sebelumnya adalah sebagai wakil ketua DPRD dan kemudian wakil wali kota. Ya memang waktu ketika BPK berdialog dengan saya ketika dalam memeriksa kekayaan, sampai juga KPK juga heran gitu. Sampai bertanya, berapa Bapak mengirim uang? Itu anak saya ada satu di Malaysia. Ya, saya bilang, ya lebih kurangnya 1.500.000 per bulan. Ya, apa itu cukup? Ya, karena itu permintaan anak saya kan. Itu yang kita berikan. Tapi kalau dia minta lebih, ya kita ada, ya kita kasih. Ya, karena memang kita menginginkan, kalau saya baru S1, paling kurang anak saya yang 9 orang itu minimal S2 lah. Amin. Luar biasa. Amin. Kita ke audiens Pak ya. Saya ingin tahu bagaimana menurut Bapak arti tolong menolong di balik kesuksesan seorang Pak Mahyildi. Jadi memang semenjak saya di SD, saya kebetulan dipilih oleh teman-teman sebagai ketua kelas sampai juga di SMA. Dan memang pada waktu itu saya lebih senang membantu teman-teman. Alhamdulillah sampai sekarang pun juga ketika satu hari itu tidak membantu orang, maka terasa ada yang hilang dalam kehidupan kita. Dan itulah barangkali kan yang membantu saya ya, sehingga ketika saya bisa menjadi wakil ketua DPRD, kemudian saya menjadi wakil wali kota, dan sekarang menjadi wali kota. Karena bantuan-bantuan yang selama ini kita berikan kepada banyak orang, saling bekerja sama, saling membantu, hal yang sama juga sekarang ini juga kembangkan dalam kepemimpinan di Kota Padang. Seperti tadi ada ide sahur bersama tadi ya, dan itu juga adalah masukan-masukan dari banyak teman. Dan bulan ini saya sudah tegaskan kepada eselon 2, 3 dan 4, yaitu setiap pekan harus bawa ide sama saya ya, ide-ide baru, ide-ide yang original,
ya dalam rangka untuk kemajuan dan kemudian kesuksesan Kota Padang. Terima kasih Mas Wisnu, Pak Meldi, inspirasi yang luar biasa bagi kita semua. Setiap manusia pasti punya potensi, dan bagaimana manusia menggunakan potensi itu untuk kebaikan. Mungkin ada yang terkenal, ada yang kaya, ada yang punya jabatan, dia gunakan potensi itu untuk kebaikan. Saya Eko Santosa, selalu ada keajaiban.